Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah apa yang kupunya kuberikan kepada Tuhan. Apakah kita rela memberikan apapun yang kita miliki untuk Tuhan? Saudara, firman Tuhan yang terdapat dalam kisah para rasul 3:6 mengatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara, bacaan kita menarik jika kita membaca keseluruhannya di dalam kisah para rasul pasal yang ketiga, khususnya di dalam ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10. Ini merupakan kisah atau cerita di mana Rasul Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah saudara, secara umumnya kisah para rasul atau kitab para rasul merupakan kitab yang menunjukkan bahwa sejarah gereja mula-mula benar-benar terjadi tepat seperti yang Yesus firmankan sebelum dia terangkat ke sorga. Dalam kisah 1:8 katakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke hujung dunia. Jadi semua tindakan para rasul dan jemaat pada waktu itu adalah dalam rangka menjadi saksi Kristus, baik melalui tindakan mukjizat maupun tindakan yang tampaknya biasa-biasa saja, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus. Saudara, kita kembali kepada cerita atau tentang Rasul Petrus. Rasul Petrus tidak berbohong pada saat dia mengaku tidak membawa uang, dan jelas bahwa uang bukanlah satu-satunya keperluan si pengemis yang lumpuh pada ketika itu. Yang luar biasanya dalam kisah ini bukan hanya pada fakta bahwa Petrus memiliki karunia mukjizat dari Tuhan, tapi juga pada fakta bahwa Petrus memberikan apa yang dia miliki pada saat itu. Untuk apa? Menyembuhkan dan menjamah hidup orang lumpuh tersebut. Saudara, yang Petrus miliki adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memakai sentuhan Petrus yang disertai iman untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan pada ketika itu. Dan orang banyak heran dan takjub. Dan kita boleh dapat ini dalam ayat yang ke-8 hingga 11. Dan kesempatan perkabaran Injil akhirnya terbuka luas setelah itu. Dan kita boleh membaca dalam ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-26. Saudara, luar biasa kisah bagaimana Petrus digunapakai untuk apa? Penyembuhan digunapakai untuk kemuliaan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Apa yang kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita? Saudara, setiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki atau beragam keperluan. Sebagai anak Tuhan, apa yang kita boleh lakukan, tawarkan? Saudara, mari memohon hikmat dan kreativiti untuk mengongsikan apa yang kita punyai sesuai keperluan orang-orang yang kita temui. Apapun perbuatan atau pemberian kita, apakah itu uang, nasi, baju, kereta yang Tuhan berikan kepada kita, kesempatan kita untuk mendengar, ataupun kata-kata yang memberi penghiburan, sentuhan kasih, kepakaran kita. Ketika itu dilakukan atau digunakan demi dan bagi Kristus, Tuhan boleh memakai itu untuk membawa ramai orang hairan akan Tuhan dan membuka hati mereka untuk mendengarkan kabar baik, kabar keselamatan, kabar kasih daripada Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya. Tuhan boleh menggunakan apapun yang kita miliki
apapun yang ada dalam hidup kita untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita harus saudara-saudara, apapun yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menggunakan apapun yang kita terima dari Tuhan, apapun yang kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur, berterima kasih karena Tuhan boleh menggunakan apapun yang ada dalam hidup kami untuk kemuliaan, untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.